Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Selamat datang di video pembelajaran kami. Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai tentang penilaian aset dan liabilitas dalam kombinasi bisnis. Sebelum itu, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Alzira Sabrina dengan NPM 2413031049 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nina Oktaviana dengan NPM 2413031057. Perkenalkan, saya Vina Ramadhani dengan NPM 2413031067. Yuk, saksikan videonya. Setelah menyaksikan video ini, apa saja sih manfaat yang dapat kita dapat? Nah, yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan mampu memahami konsep, kombinasi bisnis, metode akuisisi, penilaian aset dan liabilitas, sampai menemukan goodwill dan menyusun jurnal kombinasi bisnis. Jadi, materi ini bukan hanya teori, tapi juga berkaitan langsung dengan proses akuntansi di dunia bisnis nyata. Oke teman-teman, kalau mendengar kata akuisisi, perusahaan apa sih yang pertama kali muncul di pikiran kalian? Nah, sebelum masuk lebih jauh, kita pahami dulu yuk apa sebenarnya kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis adalah penyatuan dua atau lebih entitas bisnis menjadi satu entitas dalam ekonomi. Menurut PSAK 22, kombinasi bisnis terjadi ketika pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas bisnis lain. Biasanya, perusahaan melakukan kombinasi bisnis untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan. Misalnya, perusahaan besar membeli perusahaan kecil yang punya teknologi canggih, jadi perusahaan besar tidak perlu memulai semuanya dari nol. Menurut kalian, lebih menguntungkan mana sih membangun bisnis baru atau mengakuisisi bisnis yang sudah berjalan? Selanjutnya, kita masuk ke bentuk-bentuk kombinasi bisnis. Dalam kombinasi bisnis terdapat 3 bentuk utama, yaitu merger, akuisisi, dan konsolidasi. Merger terjadi ketika dua perusahaan bergabung, tapi hanya satu perusahaan yang tetap berdiri. Akuisisi adalah pengambil alihan saham atau aset perusahaan lain sehingga perusahaan pengakuisisi memperoleh kendali. Sedangkan konsolidasi adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi perusahaan baru. Coba perhatikan perbedaannya. Dari ketiga bentuk ini, mana yang menurut kalian paling sering terjadi di dunia bisnis sekarang? Nah, setelah mengetahui bentuknya, sekarang kita bahas metode yang digunakan dalam pencatatannya. PSAK 22 menggunakan metode akuisisi untuk mencatat transaksi kombinasi bisnis. Dalam metode ini, seluruh aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi harus berdasarkan nilai wajarnya. Tahapannya dimulai dari mengidentifikasi pihak pengakuisisi, menentukan tanggal akuisisi, mengukur imbalan yang dialihkan, sampai menghitung goodwill atau bargain purchase. Kalau disederhanakan, metode ini membantu laporan keuangan menunjukkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Nina yang akan membahas penilaian aset dan liabilitas. Halo semuanya, sekarang saya akan membahas tentang penilaian aset dalam kombinasi bisnis. Nah, dalam kombinasi bisnis, seluruh aset itu harus diukur berdasarkan nilai wajar atau fair value. Nah, aset ini dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Contohnya, kas dan persediaan itu termasuk aset lancar. Nah, sedangkan gedung dan kendaraan itu termasuk aset tetap. Lalu ada juga aset tidak berwujud seperti hak paten, merek dagang, dan goodwill. Nah, menurut kalian nih, mana yang lebih sulit dinilai? Gedung atau merek dagang? Selanjutnya, setelah aset, sekarang kita lanjut ke penilaian liabilitas. Oke, selain aset, perusahaan juga harus menilai seluruh liabilitas atau kewajiban perusahaan target. Liabilitas itu dibagi menjadi 2, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Contohnya, liabilitas jangka pendek adalah utang usaha dan utang pajak, sedangkan utang bank dan obligasi termasuk liabilitas jangka panjang. Penilaian liabilitas itu penting supaya perusahaan pengakuisisi itu mengetahui total kewajiban yang akan diambil alih. Kalian nih, kenapa sih perusahaan itu perlu mengetahui seluruh utang sebelum diakuisisi dilakukan? Selanjutnya masuk ke konsep nilai wajar. Nilai wajar adalah harga yang diterima untuk menjual aset atau harga yang dibayar untuk mengalihkan liabilitas dalam
transaksi normal. Nah, nilai wajar ini bersifat objektif dan berdasarkan harga pasar. Karena itu, nilai wajar dianggap lebih relevan dibanding nilai historis yang mungkin sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Misalnya, tanah yang dulu dibeli dengan harga murah mungkin sekarang nilainya jauh lebih tinggi. Nah, menurut kalian, kenapa laporan keuangan itu perlu menggunakan nilai yang sesuai dengan kondisi pasar saat ini? Sekarang kita masuk ke konsep aset bersih. Aset bersih itu diperoleh dari total aset dikurang dengan total liabilitas. Aset bersih ini berfungsi sebagai dasar untuk menghitung goodwill maupun bargain purchase. Semakin besar aset bersih perusahaan, biasanya semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut. Jadi, sampai di sini kita sudah memahami penilaian aset, liabilitas, nilai wajar, dan aset bersih. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Vina. Halo semuanya, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang goodwill. Goodwill muncul ketika harga akuisisi lebih besar dibandingkan nilai wajar aset bersih perusahaan target. Goodwill biasanya muncul karena reputasi perusahaan, loyalitas pelanggan, atau potensi keuntungan di masa depan. Jadi, meskipun tidak terlihat secara fisik, goodwill punya nilai ekonomi yang besar. Nah, menurut kalian, apakah nama besar perusahaan itu bisa menjadi aset berharga? Nah, kalau kebalikannya bagaimana? Itu akan kita bahas di slide berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas gain from bargain purchase. Gain from bargain purchase terjadi ketika harga akuisisi lebih kecil dibandingkan nilai wajar aset bersih. Biasanya, hal ini terjadi karena perusahaan target sedang mengalami tekanan keuangan atau dijual secara cepat. Nah, dalam kondisi ini, perusahaan pengakuisisi justru memperoleh keuntungan. Menurut kalian, kalau kalian menjadi investor, apakah kalian tertarik membeli perusahaan yang sedang mengalami penurunan? Oke, selanjutnya kita lihat contoh kasus sederhana. Pada slide ini terdapat studi kasus akuisisi PT Sentosa oleh PT Andalas. Kita diminta menghitung total aset, liabilitas, aset bersih, lalu menemukan apakah muncul goodwill atau bargain purchase. Coba teman-teman hitung cepat dulu. Menurut kalian, hasil akhirnya akan menghasilkan goodwill atau bargain purchase? Bagian seperti ini penting karena sering muncul dalam latihan maupun soal ujian. Setelah studi kasus, kita masuk ke analisis. Ini kita akan menganalisis alasan perusahaan bersedia membayar harga akuisisi lebih tinggi dibandingkan aset bersih. Faktornya bisa berupa reputasi perusahaan, loyalitas pelanggan, hingga potensi laba masa depan. Namun, goodwill juga memiliki risiko karena dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Kalau menurut kalian, lebih penting aset fisik atau reputasi perusahaan? Nah, terakhir, kita lihat dampak kombinasi bisnis. Setelah kombinasi bisnis dilakukan, laporan keuangan perusahaan akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut meliputi penambahan aset, liabilitas, pengakuan goodwill, dan perubahan struktur modal. Karena itu, kombinasi bisnis sangat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Jadi, akuntansi kombinasi bisnis bukan hanya soal menghitung angka, tetapi juga memahami kondisi ekonomi perusahaan. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan kami mengenai penilaian aset dan liabilitas dalam kombinasi bisnis. Dari materi tadi, kita belajar bahwa kombinasi bisnis dapat dilakukan melalui merger, akuisisi, dan konsolidasi. Serta seluruh aset dan liabilitas harus dinilai menggunakan nilai wajar. Kita juga memahami bagaimana menemukan goodwill maupun bargain purchase sesuai PSAK 22. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu teman-teman memahami materi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.